Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Di video kali ini kami akan membahas pengalaman salah seorang karyawan yang dia ditemani oleh makhluk astral saat sedang tidur. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Tidak terasa sudah 3 bulan berlalu mereka menempati rumah hantu. Lama-kelamaan mereka pun sudah terbiasa dengan kejadian aneh dan menyeramkan di rumah itu. Tapi yang pasti hantu di rumah itu tidak suka dengan suara gaduh. Waktu itu ada satu karyawan yang memutar musik dengan sangat keras. Tiba-tiba pintu lemari yang ada di ruang tengah pun terbuka tertutup dengan sendirinya. Semakin lama semakin keras. Akhirnya karyawan itu pun mematikan musiknya. Dan bos mereka pun pernah mengalami hal yang aneh. Saat itu dia sedang melihat-lihat rumah, tiba-tiba pintu gudang terbanting dengan sendirinya. Dia pun berlari menghampiri suami Nyai. 1 bulan menjelang berakhirnya proyek, semua karyawan pada sibuk. Dan akhirnya bos pun membawa karyawan baru untuk tinggal di rumah itu. Yang rumah tadi itu asalnya sepi, sekarang udah rame ya. Kamar-kamar yang kosong pun sudah penuh terisi oleh karyawan. Nah saat itu ada 4 karyawan ya yang gak kebagian tempat. Dan dia pun memutuskan untuk tidur di dapur. Karena mereka pikir di dapur itu tempatnya enak, katanya ya, ada di pojok dan gak bising. Karena untuk tinggal di barak pun sudah tidak mungkin karena sudah penuh. Malam itu juga ke-4 karyawan itu tidur di dapur. Nah ada satu karyawan tuh yang mungkin karena capek, dia pun tertidur dengan sangat lelap. Dan ketiga karyawan yang lain, mereka tuh tidak bisa tidur. Katanya sih suasana dapur tuh sekarang jadi berubah ya, jadi mencekam. Kalau kata orang Sunda mah keeng. Dan mereka pun memutuskan untuk tidur di ruang tengah bersama karyawan lain. Nah waktu malam karyawan yang tadi ditinggal itu, dia tuh tiba-tiba terbangun karena dia mendengar ada orang yang lagi memasak. Dia pikir itu temannya ya yang lagi bikin makanan. Dan dia pun bangun melihat jam, kok masih jam 2 pagi. Dan dia pun bangun ya, dia bangun dari tidurnya, dia duduk. Saat itu dia sangat kaget karena dia melihat panci, kuali, gayung semuanya pada terbang tepat di depan dia. Karena dia takut, akhirnya pun dia menutupi badannya dengan selimut. Keesokan paginya dia tidak menceritakan kejadian itu pada semua temannya. Nah di malam kedua pun mereka tidur lagi di dapur. Nah yang satu karyawan itu tertidur lagi karena capek ya. Dan ketiga karyawan lain pun pindah lagi ke ruang tengah untuk tidur di ruang tengah bersama karyawan lain. Nah waktu malam tuh karyawan yang tadi ditinggal sendiri itu, dia merasa ada seseorang yang memeluk dia di samping. Dia tuh bilang, diam dong. Dia kira kan temennya tuh yang lagi jahilin dia. Diam dong, katanya, jangan peluk aku. Nah semakin lama pelukan itu semakin erat. Dia pun mencoba melepaskan pelukan itu ya, tapi semakin lama semakin erat. Akhirnya dia pun melihat ke arah samping. Saat itu dia sangat kaget karena sekarang di sampingnya itu ada seorang wanita dengan rambut yang panjang, berbaju putih, sedang menyeringai melihat ke arah dia. Saat itu dia sangat kaget ya, karena yang tadi memeluk dia itu ternyata bukan temannya, tapi sosok kuntilanak. Dan dia pun mencoba untuk melepaskan pelukan si sosok kuntilanak itu, tapi semakin lama pelukannya itu semakin keras. Akhirnya karyawan itu pun tidak sadarkan diri. Keesokan harinya semua karyawan lain kan sudah pada bangun ya, dan ketiga temannya tuh kaget, kenapa dia belum bangun. Dan mereka pun menghampiri itu si karyawan yang ada di dapur itu. Mereka mencoba membangunkan karyawan itu, tapi dia masih belum terbangun juga. Akhirnya ketiga teman pun memberitahu karyawan yang lainnya, dan karyawan lain pun mencoba untuk membangunkan karyawan itu. Nah saat itu bangun tuh karyawan, dan dia pun menceritakan kejadian yang dia alami pada seluruh penghuni rumah. Kejadian aneh pun dan menyeramkan terjadi lagi tuh pada karyawan yang diganggu di dapur itu bersama satu temannya. Padahal itu masih siang. Saat itu setelah istirahat kan, semua karyawan tuh
pergi ya ke tempat lokasi, tapi di rumah tinggal suami Nyai, anak Nyai, sama kedua karyawan. Dan kedua karyawan itu meminta izin pada suami Nyai, Pak, saya mau minta izin, saya mau rebahan dulu nih di rumah. Ya akhirnya suami Nyai pun mengizinkan ya. Suami Nyai dan anak Nyai pun pergi ke tempat lokasi. Nah, kan yang dua karyawan itu lagi di rumah ya, gitu. Mereka sedang rebahan. Nah, tidak beberapa menit kemudian tiba-tiba karyawan itu berlari menuju lokasi proyek ya. Mereka menghampiri suami Nyai. Suami Nyai kan kaget, ada apa ini, ada apa, kalian kenapa? Dan dia pun menceritakan tuh pada suami Nyai sama anak Nyai, Pak, tadi tuh waktu kami rebahan di rumah, saya cina didatangi oleh makhluk yang tinggi besar. Makhluk itu berjalan-jalan tuh di ruang tengah, terus ke belakang, dia berjalan lagi ke ruang tengah. Saat itu kami sangat takut, Pak. Nah, suaminya bilang pada karyawan, makanya kalau waktunya bekerja, ayo kita pergi bersama-sama, jangan tinggal di rumah itu. Suaminya kan udah bilang pada semua karyawan yang ada di rumah itu bahwa sosok hantu di rumah itu nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Mereka selalu mengganggu para penghuni rumah itu. Sebelum proyek itu berakhir, sebenarnya masih banyak pengalaman mistis yang menimpa saya dan beberapa karyawan yang tinggal di mas itu. Nah, kita akan membahasnya di video yang selanjutnya. Nah, bagi sobatnya yang ingin berbagi pengalaman mistis, silahkan kirimkan ke emailnya di nyairampi@gmail.com atau kalian bisa langsung kirim ke sosial medianya Nyai Rampi, link ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Saya Chandra dan Saya Nyarampi. kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.